nanti ini akan berpengaruh ke bukti ya, bukti apakah langsung, tidak langsung, atau ini tambahan ketika membuat materi uji gitu kan. Ini kan jadi masalah. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan teman-teman di BNS, yaitu memang ada sedikit, ada dua ini ya, ada dua pendapat yang ada beda mazhab karena ada industri yang misalnya kalau mungkin pembandingnya itu manufaktur, memang betul manufaktur itu bisa hanya taskil saja digali, misalnya di level 2 taskil saja, tapi ketika di IT begitu nggak bisa gitu ya. Padahal dimensi kompetensinya harus terpenuhi 3, 4 empatnya gitu ya. Dalam satu SKKNI atau satu sudah apakah task skill terpenuhi, task management skill terpenuhi, atau koordinasi management skill terpenuhi, sama development skill gitu ya. Kalau di perusahaan manufaktur jelas begitu ya, karena SOP-nya jelas. Ketika di perusahaan jasa gitu, itu kan agak susah ini ya, agak susah. Itu yang sekarang juga agak sedikit ini ya, ada celah gitu ya, ada perbedaan pendapat ini. Kalau yang pembicaranya dari orang-orang otomotif atau mungkin bengkel, Pak, jelas menggunakan kata kerja jelas. Tapi ketika yang di jasa kan agak susah ini. Nah, bengkel ini kebanyakan ada dua jasa dan faktor ini agak susah. Yang kreativitas tadi kan kreatif banget itu tadi. Iya, begitu betul Pak. Jadi mungkin dari bagaimana menurut Bapak, kalau yang mungkin yang Bapak praktisi juga ya, praktisi itu sebaiknya bagaimana? Karena paling tidak pada dimensinya harus terpenuhi gitu ya, pada dimensi kompetensinya. Ini yang kedepannya ketika kami ini menyusun draftnya untuk standar BK itu gimana? Apakah harus seperti di manufaktur atau di jasa? Ini yang kami juga selama ini masih banyak banyak perbedaan juga Pak. Jadi ketika buat materi uji juga agak susah gitu. Karena materi uji kan disusun dari KUK gitu ya, KUK. Muaranya kan nanti sertifikasi lah. Karena itu muaranya nanti di sertifikasi. Intinya KUK itu nggak. Karena standarnya standar. Itu mungkin Pak pertanyaan dari banyak. Apakah bagaimana ini dari sisi praktisi ya? Iya. Jadi sebenarnya ini masalahnya. Iya. Di kata kerja rata-rata memang satu kata kerja. Tapi di ini kalau kita lebih dari kata satu kata kerja, mungkin KUK 1 sama KUK 2 ini disambungin. Jadi bisa dengan cara begitu kan, biasanya kerjaannya berurutan. Jadi kalau yang urutan pekerjaan dari nyiapin bahan sama nyiapin peralatan yang mau dipakai itu nggak urut, nggak apa-apa sebetulnya. Kadang-kadang kan gitu. Jadi tapi kalau di manufaktur kan harus ini dulu, harus begitu, terus ini. Di industri kreatif enggak. Jadi ini kesini boleh kreatif kok. Rokok dulu, atau makan dulu kan gitu. Tapi sebetulnya intinya kita meminimalisir celah sebetulnya. Jadi ketika kita nanti yakin ketika ini di breakdown, apalagi kalau yang nyusun ini dia seorang asesor, mesti ngerti ini celahnya di sini nih. Celahnya, tapi kalau celahnya nggak berakibat fatal, sebetulnya nggak ada masalah juga sebetulnya. Tapi kompetensinya intinya tercapai. Kalau soal urutan nggak menjadi nomor sekian ya, urutan nggak usah. Jadi di breakdownnya adalah ngikutin, sementara kan masih ngikutin satu kata kerja itu. Kalau di KUK berarti objek ngapain diapain. Gitu. Kalau di di KUK kan gitu. Jadi kalau kita ternyata dua kata kerja, berarti KUK berikutnya sambungin dengan KUK 1, KUK pertamanya. Misalnya setelah disiapin kan, kalau kata-kata biasa kan setelah disiapin terus diurutkan misalnya kalau kasusnya pemindahan, jadi gitu. Artinya bisa di beda KUK tapi sambungan. Jadi nanti ketika di breakdown ke soal memang agak susah seperti yang dibilang tadi, manajemen skill harus masuk, terus kan awalnya task skill toh, kalau level 2 itu task skill toh, nggak usah manajemen. Ibaratnya itu kalau orang nyetir itu nyetir nggak tahu sih caranya ngerem gitu. Memanage dengan benar, bisa memanage. Jadi kalau task skill kan
dia nggak ngerem. Saya tugasnya nyetir, gitu. Nggak ngerem dia, nggak rating juga kalau touch skill. Nah itu kalau di industri kreatif memang agak susah, dipaksa-paksain itu susah, paksa-paksain susah. Tapi sebetulnya kita bisa memasukkan yang kalau task management itu biasanya mampu membaca brief itu sebetulnya dia sudah manajerial. Jadi nggak dua banget, karena dia mampu bekerja sama dengan atasan, kan gitu. Atasan itu kalau di perusahaan, kalau sendirian berarti ya dia harus sama klien, bisa menangkap maksud dari klien, kemudian menerapkan dalam brief. Nah itu sebetulnya masuk di task management skill, dan di 4 itu dipaksa-paksain bisa. Kita masih, karena sama-sama di industri kreatif ya, kita nanti bisa saling support gitu, karena nanti saling terkait. Musik pasti terkait dengan animasi, pasti terkait dengan film. Nanti harus ada masukannya juga bahwa harus begini di unit kompetensinya gitu. Karena itu nyambung, game juga gitu. Jadi kira-kira itu nanti semua catatan harus ada laporan kan Pak. Nah di laporan itu masih dikasih rekomendasi bahwa ini harus segera direvisi, misalnya karena A sudah tidak relevan. Itu nanti ada catatannya sehingga nanti panitia ini yang kerjasama dengan Bekraf ini bisa memberikan catatan yang detail ke Bekraf. Bukan soal isi draftnya. Isi draftnya itu sebetulnya intinya cuma memberi pesan bahwa ini harus direvisi, yang ini harus ada baru. Pesannya saya rasa itu, karena nanti pasti akan ada lanjutan kalau sudah dalam rangkaian merevisi SKKN itu ada rangkaiannya lagi. Menjadikan itu sebagai acuan untuk standarisasi kompetensi. Jadi maksudnya gini, dari Bekraf itu setelah punya SKKNI punya tanggung jawab untuk melakukan standarisasi kompetensi, gitu ya. Jadi ceritanya tahun ini sudah 1.500-an orang, dan ini ada beberapa dana yang tidak keserap, bocorannya begitu, dan udah nggak mampu. Makanya sebetulnya pergerakan dari Bapak Ibu sekalian nanti tidak menutup kemungkinan ketika di dalam proses pengerjaan kita ini sekaligus, misalkan musik belum ada LSP-nya, sampai direkomendasikan ke sana, game begitu ya, belum ada LSP-nya, dan itu besar potensinya nanti untuk langsung connect dengan Bekraf, pekerjaan-pekerjaan untuk standarisasi profesi di bidang itu. Dan pengennya bukan dari orang-orang lembaga pendidikan. Mohon maaf, ini saya harus sampaikan. Maksudnya orang SMK kelas 3 terus disertifikasi kompetensi, mereka malah nggak mau. Atau dari S1, karena apa? Belum tentu dia lulus terus berprofesi di situ, itu saja. Dia lebih senang orang yang sudah berprofesi di situ tapi perlu disertifikasi kompetensi. Lebih senang itu. Makanya mungkin nanti connect ke level yang mana yang banyak, monggo Bapak Ibu sekalian yang bisa menerjemahkan. Dan itu malah banyak dananya untuk dilaksanakan. Gitu. Jadi kayak batik itu kan sekarang kan mau foto batik kok disertifikasi kan begitu kan. Tapi bagi orang-orang Bekraf itu mereka malah butuh dibandingkan yang, mohon maaf, industri saya sendiri jadi komputer. Komputer itu yang disertifikasi malah anak SMK, anak kuliahan yang belum tentu setelah itu lulus berprofesi di bidang itu. Nah itu tuh mungkin berarti ini bisa mudah-mudahan kalaupun nanti jadi LSP ya kita juga atau Bapak Ibu sekalian paling tidak yang terlibat di situ, sehingga ini bukan hanya sekedar menyusun draft, tapi ini sebetulnya grand design untuk kita terlibat secara aktif, konstruktif dalam upaya membangun industri kreatif di Indonesia. Itu Mas.